Shalom, selamat datang kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini. Bersama saya Marcelino Gagobi Pigai men-share mengenai refleksi iman, terutama pada hari Minggu 13 November 2022 yang saya mendapatkan beberapa poin ketika menghadiri dalam misa di gereja. Refleksi ini saya menarik dari renungan di gereja yang dimana diambil dari Injil suci Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Memang di dalam pembicaraan ini sebelum saya melihat lebih jauh menyampaikan bahwa saya tidak semata-mata seseorang yang sedang berstudi di bidang teologi, akan tetapi menurut bahasa firman yang tersurat di dalam Alkitab mengatakan bahwa siapapun tanpa terkecuali bisa menjadi murid Kristus, bisa menjadi Yesus kalau dia pendengar juga pelaku. Memang dalam konteks pembicaraan ini saya bukan pelaku murni yang artinya sempurna, juga pendengar, tetapi ini bentuk dari refleksi iman saya sehingga semoga saja dapat memberikan manfaat. Hasil refleksi saya terhadap Injil Lukas itu saya rumuskan di dalam beberapa poin yang kemudian membangun satu topik, yakni hidup menderita karena iman. Memang dalam keseluruhan isi dari Lukas 21 ayat 5 sampai 19 itu menggambarkan tentang di mana Yesus menceritakan kehidupan yang akan datang di kemudian hari, atau dalam bahasa iman disebut kehidupan surga dan neraka. Tetapi sebelum masuk pada itu, dalam kehidupan itu ada penampakan, ada fenomena yang akan tercipta. Fenomena itu yang dijawab oleh Kristus Yesus oleh karena para muridnya yang bertanya tentang tanda-tanda di dalam bahasa Injil Lukas itu sendiri. Namun saya menceritakan dalam kesempatan ini dari poin-poin yang ini, saya tidak bercerita mengenai apa kehidupan yang akan terjadi saat-saat menghadapi masa atau di mana kondisi seperti kejadian-kejadian menuju zaman akhir. Tetapi saya lebih kepada ketika saya menarik poin-poin itu, dia berkontekstual dengan kehidupan dewasa kini di Papua. Ada hubungan yang relevan antara poin-poin yang ada di dalam Injil Lukas dan kenyataan hidup yang dihadapi oleh umat atau masyarakat asli Papua di atas tanah air leluhurnya. Yesus mengatakan dalam Injil itu bahwa segala sesuatu yang kita lihat, kehidupan yang kita hadapi, yang kita mengalami, entah itu sebagai manusia maupun benda apapun, itu akan menghadapi tahapan akhir. Tahapan di mana semuanya akan hilang, semuanya akan mati, semua akan sirna.
di mana kondisi ini kita mulai berhadapan manakala ketika kita menghadapi kehidupan yang menggoncangkan, yang membuat kita mati, meninggal. Nah, seperti di dalam firman Injil Lukas itu mengatakan, nah, memiliki makna bahwa akan ada kehidupan yang sangat kita merasakan penderitaan karena ada penyakit sampar, karena akan ada peperangan antara bangsa dengan bangsa, nah, yang akan dipertemukan, yang melahirkan kematian, yang melahirkan kekerasan, melahirkan kelaparan dan korban-korban. Di samping itu, dalam kondisi semacam ini, Yesus mengungkapkan pesan di dalam Injil Lukas itu bahwa bila kita tidak siap menghadapi kondisi semacam ini, maka tentu yang saya menarik, yang akan kita menghadapi dan merasakan adalah sikapnya panik, takut. Contoh seperti ketika kita sedang bertatap dengan gempa bumi. Pastinya kita akan merasa takut, atau mungkin kalau ada orang yang sedang di dalam satu gedung besar atau rumah atau sesuatu yang cukup mengorbankan jiwa di sekitaran kita, itu akan kita kepikiran bahwa seharusnya apa, macam lari menghindari dari tempat itu. Kalau kita tidak siap, misalnya sedang dalam ketiduran di dalam rumah dan gempa bumi goncang dan rumah itu rentak, maka ikut kita yang ada di dalam juga meninggal. Kondisi semacam itu yang diingatkan oleh Kristus bahwa kita perlu bersiap diri. Memang di satu sisi dalam kondisi kegoncangan atau masalah kelaparan dan konflik atau kekerasan dan lain sebagainya, justru mengajarkan atau membangun sikap kedewasaan, membangun sikap yang bisa mengontrol atau menghadapi situasi itu. Sehingga dalam semacam kondisi ini, Kristus mengingatkan kepada kita, lagi-lagi yang saya petik poinnya di dalam Injil Lukas, bahwa sebenarnya ada hubungan dengan iman kita, yang dimana kita diuji, ya. Sehingga Kristus mengatakan bahwa tetap mengikuti kondisi dan percaya pada Tuhan Yesus. Kita tidak harus panik, undur, atau bahkan meninggalkan iman. Ini perlu kita memperhatikan. Nah, itulah kemudian satu poin yang saya menarik, bahwa jangan takut dan khawatir menghadapi penderitaan dan musibah. Karena justru di dalam kondisi seperti itu juga menjadi kesempatan untuk kita diantarkan pada posisi pendewasaan iman.
pada posisi kehidupan kita yang dewasa secara iman kita. Dan dalam Injil itu Kristus mengatakan demikian. Jadi semacam kondisi yang kita menghadapi saat masalah, menderita, atau mungkin kekerasan dan kekejaman, penembakan, konflik-konflik senjata berkepanjangan atau terjadi di antara lingkungan kehidupan kita. Kristus mengatakan di kesempatan itulah yang harus mengungkapkan iman kita, menyatakan iman kita terhadap Kristus, menyampaikan, bersaksi, ya, dengan gaya dan cara kontekstual dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, itulah kemudian Kristus mengatakan, misalnya kalau kita betul-betul mengikuti jejaknya Kristus atau mengakui sebagai Kristus adalah satu-satunya yang memberikan kehidupan, keselamatan, atau juga sebagai kebenaran dan hidup, maka tentunya kita akan mengikuti Dia. Dalam kondisi semacam tadi musibah atau kekerasan, konflik dan terjadi di antara lingkungan kehidupan kita, tentunya kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa sebagai pengikut Kristus. Karena seperti di dalam Injil Lukas yang saya mengambil poin itu mengatakan bahwa karena namaku, Kristus mengatakan, karena nama Kristus, Yesus, kamu akan diserahkan ke dalam penjara. Kamu akan dihadapkan dengan para raja-raja, para penguasa. Nah, itu konsekuensi sebagai pengikut Kristus yang harus berjuang menyatakan imannya, karena Kristus itu mengajarkan tentang kehidupan yang bebas dari penindasan, bebas dari perbudakan, bebas dari belenggu-belenggu lahir dari penerapan misalnya kepemimpinan yang otoriter atau diktator-diktator yang dipraktekkan. Dalam kondisi ini yang lebih banyak biasanya para pengikut Kristus itu mendapatkan resiko yang luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan seperti di dalam Injil Lukas, Yesus mengatakan demikian, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dulu tentang pembelaanmu. Aku, Yesus Kristus sampaikan, sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat. Kristus mengatakan demikian, manakala kalau ketika kita menghadapi dengan misalnya para produk kehidupan yang menekan, menindas atau mengorbankan kehidupan kaum tertentu, terutama masyarakat yang lemah, yang rentan menghadapi ketidakadilan dan kehidupan penderitaan itu. Dia akan datang mengajarkan melalui ungkapan kata, melalui penyampaian-penyampaian. Itu merupakan poin-poin yang saya dapat dari permenungan Injil Lukas itu. Kemudian saya menghubungkan dengan kehidupan
kenyataan yang dihadapi para santo-santa juga. Misalnya, Mother Teresa. Santa Teresa merupakan salah seorang ibu suster yang menghadapi stigma-stigma dari pemerintahan, di mana Mother Teresa ada di Kalkuta ketika dia mengatakan imannya dia harus praktek merangkul kehidupan para orang-orang yang terkena dampak yang menjadi pemulung di tempat-tempat sampah, atau pada umumnya orang-orang miskin hidup di pinggiran jalan, terbuang, sakit, menderita. Orang-orang yang kelaparan semua dia merangkul dan memberi makan minum. Dalam kondisi semacam perjuangannya dia itu, dia mendapatkan konsekuensi seperti tadi, stigma terhadap Mother Teresa. Dia mengungkapkan seperti ini, sepertinya semangatnya ibu atau Santa Teresa ini dibangun dengan ungkapan iman dia yang melihat Kristus itu dengan cara pandang dia, perspektif dia. Seperti tadi di dalam firman Injil Lukas disampaikan, karena namaku kamu akan diserahkan, kayak semacam itu. Kamu akan diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Di sini Mother Teresa mengatakan begini, dia mendefinisikan Kristus Yesus itu adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang lapar, orang-orang yang dipenjarakan atau kehidupannya terpenjara, yang menghadapi kelaparan yang luar biasa. Dan kelaparan akan pembebasan jiwa, pembebasan hidup. Seperti satu ungkapan pernyataan yang saya kutip dari Ibu Teresa seperti demikian. Tak diinginkan, tak dicintai, tidak diperhatikan, dilupakan orang, itu merupakan derita kelaparan yang hebat, kemiskinan yang lebih besar daripada orang yang tak bisa makan. Kita harus saling merasakan hal itu. Ini satu pesan yang sekaligus dia menyertakan di dalam pernyataan dia ketika dia melihat tentang kehidupan orang-orang yang menderita. Karena dia merasakan betul tentang kehidupan orang-orang miskin di Kalkuta itu. Selain dari ini juga ada satu pernyataan atau pengungkapan iman yang cukup menarik bagi saya, yang saya kutip dari Santa Rosa Viterbo. Dia merupakan salah seorang wanita yang punya semangat yang luar biasa dan punya sikap keberanian yang lahir dari iman dia akan Kristus. Karena sikap itu, dia salah seorang perempuan yang melawan penerapan sistem pemerintahan kaisar pada zamannya itu, sehingga kemudian dia harus disalibkan. Penderitaan yang dihadapi itu dengan sungguh-sungguh menghayati satu ungkapan yang merepresentasikan dirinya Santa Rosa yang menghayati sebagai pengikut Kristus. Seperti demikian pernyataan iman dia yang disampaikan tuh. Jika Yesus rela dicambuki demi aku,
Aku rela dicambuki demi dia. Aku melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadaku dan aku tidak mau taat kepadanya. Ini luar biasa, satu pernyataan yang disampaikan oleh Rosa Veterbol, seorang santa. Ungkapan semacam ini juga terbawa di dalam kesadaran para orang-orang muda, terutama para aktivis, yang saya terinspirasi oleh aktivis-aktivis yang saya dapatkan melalui satu film yang berjudul Trial of the Chicago 7. Ini satu film yang menggambarkan tentang para orang muda dari berbagai organisasi itu. Mereka bersatu dalam konteks misi untuk menciptakan perdamaian di United States, di Amerika Serikat. Karena di mana masa itu yang tepat pada 1968 itu menghadapi perang Vietnam, di mana Amerika Serikat itu menginvasi militer besar-besar di sana yang kemudian membuahkan penderitaan terhadap kehidupan di sana, terutama dan terlebih lagi adalah korban kekerasan dan korban jiwa. Ini yang kemudian diupayakan oleh para aktivis muda berkolaborasi semangat untuk mendesak pemerintahan Amerika. Nah, yang pada ujungnya mereka yang berjuang itu mendapatkan keadaan dakwah, atau mereka juga ada kelompok pemimpin seperti di dalam film itu menunjukkan Black Partner itu divonis dengan penjara sekitar 1 tahun lebih itu dengan tuduhan yang katanya di dalam film itu tidak benar. Bahkan saya menyaksikan ada penerapan diskriminasi dalam persidangan itu berlangsung atau fair trial. Dari film itu saya mendapatkan para aktivis itu ternyata mereka punya iman juga cukup luar biasa, karena di dalam mereka diperiksa di persidangan itu mereka mengungkapkan seperti ini. Ada salah seorang aktivis yang mengungkapkan, ada seorang yang datang memisahkan antara orang tua dengan mama, anak dengan orang tua, atau orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau hubungan-hubungan itu. Dan itu dia adalah Kristus Yesus. Jadi pemaknaan firman semacam itu menguatkan iman mereka dalam medan perjuangan. Selain dari itu terlihat juga Kribo, saya lupa nama aktivis itu. Dia mengungkapkan juga bahwa Kristus itu ternyata menjadi teladan dia dalam gerakan-gerakan demonstrasi dalam memperjuangkan perdamaian di Vietnam itu. Nah, gambaran yang diberikan oleh para santu santa atau Santa Mother Teresa, kemudian Mother Santa Rosa, dan para aktivis belakangan ini, kalau dihubungkan dengan kehidupan kita di Papua, sangat erat kait. Kenapa? Kehidupan di belakangan ini semenjak Papua ini berada di bawah pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah kita lepas dengan catatan-catatan yang
menggambarkan adanya memori pasionalis, kesadaran penderitaan kolektif yang masih terbangun oleh karena ada penerapan kebijakan militeristik atau penerapan kebijakan negara melihat Papua ini dengan kacamata militer. Seperti kita melihat banyak operasi-operasi militer yang berlangsung mulai dari Presiden Soekarno memaklumatkan pada tanggal 19 Desember untuk mengambil alih Papua dari Belanda itu. Dari sejak itu terjadi kedudukan militer di Papua sampai kita kenal ada operasi Baratayuda, ada operasi Lumba-Lumba, ada operasi Senyap. Itu berlangsung sampai misalnya operasi Koteka, itu berikutan kebijakan-kebijakan sampai pada era reformasi tahun 1998 yang kemudian membuka publik dan membangun satu sistem baru yang demokratis. Di dalam akhir dari puncak atau puncak-puncak dari reformasi itu disertai dengan satu pernyataan yang merepresentasi pernyataan institusi pengelola kekerasan negara, yang dalam ini saya maksudkan institusi militer TNI dengan Polri, yang mengatakan bahwa operasi Papua menjadi daerah operasi militer dicabut. Apakah benar semacam itu kalau kita melihat kenyataan di belakangan ini? Dalam beberapa kasus yang terjadi masa era pasca reformasi itu masih ada praktek-praktek operasi militer yang berkepanjangan sampai belakangan ini. Misalnya implikasinya seperti terlihat pada kasus Wasior berdarah, Wamena berdarah, Paniai berdarah, kemudian Dogiai, hampir keseluruhan tanah Papua itu terus diwarnai kekerasan yang dipraktekkan melalui TNI Polri di Papua. Misalnya dalam laporan belakangan dari Amnesty menunjukkan bahwa adanya pembunuhan seperti laporan sudah Kastinggal dia mati. Silakan update di alamatnya atau alamatnya Amnesty International Indonesia di internet. Di situ menunjukkan bahwa belakangan dari tahun 2018 misalnya di Intan Jaya, kemudian Dugama, semacam ini kan masih praktek operasi militer. Yang belakangan ini seperti tadi dalam laporan Amnesty itu menunjukkan bahwa ada korban kekerasan jiwa, bahkan terjadi pengungsian dan ada pembatasan-pembatasan yang berlangsung. Memang ini masih dipraktekkan. Bahkan kemudian kita juga lihat peristiwa pengungsian di Maibrat. Di sana itu manusia-manusia ikut mengungsi, ikut meninggalkan tanah airnya, surganya. Kemudian di Dugama juga sama, di Intan Jaya dan berlanjut di Kiwirok di Oksibil. Di sana juga terjadi peperangan, konflik yang kemudian membuahkan pengungsian. Ini bentuk konflik-konflik yang terjadi. Di samping itu, kebijakan penerapan otonomi khusus, kemudian pemegang daerah otonomi baru, itu justru terkesan adanya pengabaian suara-suara yang kontra dari masyarakat bawah, yang hanya direpresentasikan dan dilihat oleh negara, oleh pemerintah pusat itu seperti 60 orang yang dihadirkan pada saat Papua sedang menghadapi ujaran-ujaran rasis atau perlawanan rasis. Itu direpresentasi 61
kemudian ada pernyataan dukungan-dukungan yang datang dari uh, orang-orang yang mengatasnamakan mewakili suku ini, kepala suku itu. Dan juga ada demonstrasi yang misalnya muncul di Sorong untuk dukung Otsus, kemudian di Jayapura. Tetapi didominasi di dalam pro kontra itu masyarakat yang mengkontra. Nah, kondisi ini kemudian juga kita melihat mutilasi di Timika belakangan ini terhadap masyarakat asli Papua oleh TNI Polri. Nah, dan berbagai kekerasan itu masih dipraktekkan. Nah, di samping itu kekerasan yang lahir karena hubungan korporasi, perusahaan-perusahaan, misalnya ada rencana penambangan tambang di Blok Wabu di Intan Jaya, ada implikasi bahwa relasi konflik di atas itu ada relasi dengan kepentingan penambangan di atas. Kemudian kita lihat ada laporan-laporan seperti belakangan dari Ekonusa, kemudian Greenpeace melaporkan juga dalam penelitiannya bahwa ada praktek-praktek korupsi tanah adat yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil tanah-tanah adat masyarakat adat di Papua untuk menjadikan basis operasi perusahaan itu. Atau misalnya kita lihat juga kasus praktek perusahaan Korindo di Merauke yang cukup memakan seluas tanah yang seluas dengan di kota Korea kah, semacam itu. Itu di sana terjadi penggeseran hidup yang dimana masyarakat menggantungkan hidupnya pada alam, kemudian mengalami korban. Semacam praktek-praktek korporasi itu berlangsung di antara di seluruh tanah Papua. Selain dari itu, penerapan tentang kebijakan pembangunan dan infrastruktur juga membuahkan ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Contoh kasus tren yang belakangan pas tepat tanggal 12 bulan November 2022 ini terjadi di Dogiai. Oleh karena ada kegiatan pembangunan jalan kemudian dilintasi oleh trek, itu justru menciptakan korban oleh karena ketabrakan yang kemudian ini berdampak pada konflik yang meluas dan mengorbankan informasi terakhir seperti kebakaran trek dan fasilitas lain, rumah warga, juga korban jiwa terhadap masyarakat sipil di atas. Ini masih terjadi terus-menerus. Artinya apa? Menyangkut dengan kondisi di dalam kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat, adanya korban jiwa, adanya penderitaan karena praktek-praktek kebijakan yang menekan, menindas, merampok, mengambil, mencuri, membunuh, semacam praktek-praktek itu ditegur melalui firman pada kesempatan ini bahwa perlu ada sikap seorang pengikut Kristus sebagai pengikut Kristus yang harus peka dengan kenyataan penindasan, kelaparan, penderitaan di masyarakat di Papua. Ini pernyataan yang disampaikan melalui firman ini harus menjiwai setiap orang yang mengakui bahwa saya adalah pengikut Kristus. Dengan gaya, dengan cara kita masing-masing sesuai dengan keberadaan sebagai pengikut Kristus punya konsekuensi iman untuk mempraktekkan dalam upaya menciptakan perdamaian konflik berkepanjangan mulai dari masa sejarah lalu
sampai kepada hari ini. Misalnya temuan-temuan para peneliti dari LIPI tentang 4 kasus persoalan yang harus diselesaikan dalam upaya menciptakan Papua Tanah Damai atau menuju pada resolusi konflik yang berkepanjangan ini. Ini perlu diperhatikan oleh semua orang yang menduduki di atas tanah Papua, terutama yang beriman kepada Kristus. Sesuai dengan cara kita masing-masing, kita harus perhatikan. Baik sebagai aktivis yang bergerak di lapangan maupun mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam setiap kampus, bahkan juga pembela-pembela kemanusiaan, dan juga yang ada di dalam gedung-gedung besar gereja, kita terus-menerus melakukan upaya-upaya perdamaian. Tidak hanya doa-doa seperti para pastor ataupun yang para pendeta yang dalam tanda kutip ini tidak pernah atau peduli dengan kenyataan di sana. Mungkin mereka punya peduli, tapi karena rasa takut yang bertumbuh di dalam pribadinya, sehingga tidak berdoa tentang konflik senjata, konflik politik, kepentingan perdamaian di Papua. Itu harus mulai sekarang dibuka. Melalui firman ini, bukan saya mengatakan, firman ini mengatakan bahwa, refleksi ini mengatakan bahwa perlu kita harus merasakan penderitaan seperti Santa Teresa mengatakan tadi dalam kehidupan sesama kita di Papua. Kita harus menderita. Kita harus bersaksi di dalam kondisi sakit-sakit seperti penderitaan yang hadapi oleh orang asli Papua di atas tanah Papua ini. Sehingga tidak hanya semata kita mengatakan bahwa saya ini pengikut Kristus. Jangan sampai seperti Kristus sampaikan bahwa dalam firman, teman saya, adik saya, orang tua saya, sahabat saya adalah mereka yang mendengar dan melakukan. Jadi melalui permenungan hari ini kita diingatkan, kita sudah mendengar poin-poin refleksi ini, juga mungkin dalam permenungan di kesempatan-kesempatan lain, maka marilah kita mempraktekkan iman kita dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa takut karena dibantah, disiksa, dibunuh. Firman Tuhan jelas melalui Alkitab mengatakan, jangan takut terhadap orang yang mampu membunuh tubuhmu tapi tidak mampu untuk membunuh jiwamu. Peganglah firman ini. Kita hidup di atas kenyataan penderitaan rakyat Papua. Kita juga mesti berdiri di atas kenyataan penderitaan kehidupan rakyat bangsa Papua. Sehingga kita kemudian menghadapi maut atau menghadapi akhir zaman sebagai orang beriman, kita sudah bisa siap bertanggung jawab. Dan kita juga bisa mendapatkan tempat peristirahatan yang damai, kekal bersama Kristus. Karena Kristus mengatakan dia pergi menyiapkan bagi orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan itu hari ini yang sedang menderita, ikut menderita dengan orang-orang menderita. Berjuang, mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Kristus. Demikian refleksi iman yang saya bisa menceritakan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas menonton video ini. Saya juga manusia biasa. Saya hanya menyampaikan dari apa yang saya rasakan. Saya minta maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan kepada para penonton semua. Tuhan Yesus Sang Pembebas dan Pemberi jalan, kebenaran dan hidup memberkati saya dan Anda yang menonton, serta semua orang yang mengikuti jalannya. Amin.